Yusuf Kala klaim punya peran besar di balik naiknya Jokowi jadi presiden. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, meluapkan kekesalannya terhadap pihak yang terus mengaitkan dirinya dengan polemik ijazah Joko Widodo. JK mengungkap fakta lama, dialah yang dulu meyakinkan Megawati Soekarno Putri untuk membawa Jokowi ke Jakarta sebagai calon gubernur. Saya yang bantu Jokowi. Woi, tanya sama beliau. Saya yang bantu. Saya yang bawa. Menurut JK, dari situlah awal perjalanan Jokowi hingga akhirnya menjadi Presiden RI. Bahkan di Pilpres 2014, JK mengaku diminta langsung oleh Megawati untuk mendampingi Jokowi karena dinilai belum berpengalaman. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kembali lagi di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut ke berita informasi kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian, dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komennya, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Silakan simak berita informasi berikut ini. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta untuk jadi gubernur? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo. Belakangan ini, publik kembali diramaikan oleh pernyataan Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita, yang menyebut bahwa dirinya adalah pihak yang membawa Joko Widodo ke Jakarta. Pernyataan itu memicu perdebatan. Apakah benar secara fakta dan kronologi? Mari kita bahas. Pertama, kita lihat dari sisi klaim JK sendiri. Memang benar ada pernyataan dan berita bahwa JK di sekitar Agustus 2012 yang menyebut bahwa dirinya punya peran dalam mendorong Jokowi ke Jakarta. Tapi kalau kita bedah konteksnya, faktanya pada Pilkada 2012 di DKI Jakarta, Golkar awalnya mendukung Alex Nurdin, lalu beralih mendukung Fauzi Bowo. Nggak ada sama sekali Jokowinya. Artinya apa? Secara institusional, Golkar nggak berada di barisan yang mengusung Jokowi saat momentum krusial Pilkada. Dan yang menarik, pernyataan JK muncul sekitar Agustus 2012. Sementara putaran pilkada sudah berlangsung sebelumnya. Jadi apakah ini peran di awal atau pernyataan setelah momentum berjalan? Ini kan jadi pertanyaan. Coba dijelaskan. Kedua, kita lihat dari relasi politik setelahnya. Kalau memang JK adalah aktor utama yang membawa Jokowi, harusnya ada kesinambungan politik yang kuat. Tapi faktanya, di tahun 2019 misalnya, orang-orang dekat JK nggak dominan di kabinet. Terus, Prabowo Subianto masuk kabinet Jokowi. Dan yang paling gong adalah koalisi justru melebar ke arah yang sebelumnya bersebarangan. Bahkan di 2024 nih, Jokowi secara terbuka mendukung Prabowo. Banyak tokoh lintas kubu diarahkan untuk bersatu dengan Prabowo. Ini menunjukkan relasi politik strategis Jokowi justru lebih kuat ke Prabowo, bukan ke JK. Ketiga, kita lihat dari versi lain yang juga beredar. Ada cerita yang gue dapat langsung dari Pak Hasim saat gue ketemu dulu meminta restu beliau ketika mau bangun RPGM. Bahwa jauh sebelum pilkada, Prabowo sudah mencari figur dari Jawa Tengah. Saat itu, Prabowo bertanya ke Hasim, adiknya, soal sosok kepala daerah potensial dari Jawa Tengah itu teman kamu siapa namanya? Nama Jokowi muncul. Bahkan Pak Hasim di situ menyebutkan ada komunikasi langsung antara Pak Hasim, Prabowo dengan Jokowi. Narasi ini kemudian menempatkan peran Prabowo dan jaringan politiknya justru di fase awal sebelum pilkada berlangsung. Dan Prabowo juga yang meyakinkan Megawati untuk yang awalnya mendukung Fauzi Bowo, kemudian mendukung Jokowi. Dan ini yang penting, momentum awal pencalonan biasanya jauh lebih menentukan dibanding klaim setelah proses berjalan atau setelah menang. Terakhir, kita tarik ke tahun 2014, menjelang Pilpres. Jangan lupa, JK pernah menyampaikan keraguan terhadap kepemimpinan Jokowi. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, waktu itu JK pernah mengatakan, mau jadi apa negara kita ini kalau dipimpin oleh, kalian sebut aja. Nah, ini menunjukkan bahwa relasi politik antara JK dan Jokowi mengalami dinamika, nggak selalu satu garis sejak awal. Klaim siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta itu nggak bisa dilihat dari satu pernyataan saja. Harus dilihat dari kronologi dukungan politik nyata dan momentum sebelum hingga sesudah pilkada sampai hari ini. Dan dari data yang ada, justru terlihat bahwa itu peran yang nggak tunggal. Bahkan bisa diperdebatkan siapa yang paling menentukan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian yakin bahwa itu JK atau ternyata Prabowo dan Hasim yang kemudian meyakinkan Mega? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden?
Wow, termul kepanasan dengan ucapan Pak JK. Kalau bukan Pak JK, Pak Jokowi nggak mungkin jadi gubernur terus jadi presiden. Tuh, termul, dengerin. Tanpa Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Jadi dulu, sewaktu Pak Jokowi masih ada di Solo, Pak JK yang bawa ke Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Awalnya PDIP nggak setuju, Ibu Megawati nggak setuju, tapi Pak JK berjuang keras meyakinkan, akhirnya setuju. Habis itu jadi gubernur. Setelah itu, namanya naik, elektabilitasnya meninggi, akhirnya bisa jadi presiden. Tuh termul, dengerin tuh. Kepanasan ya, nggak terima ya, termul pasti marah ya. Habis ini pasti nih komentar-komentar ini dipenuhi oleh bajer-bajer termul. Ampun termul, ampun Pak Jokowi, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla loh ya. Mantan Presiden Jokowi respon Yusuf Kalla yang saat itu mengatakan dirinya berjasa menjadikan Jokowi Presiden Republik Indonesia ke-7. Pak Jokowi katakan, saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Dan itu semua disampaikan di depan wartawan. Dan Pak Jokowi kabarnya enggan untuk berbicara banyak soal pernyataan lampau Yusuf Kalla yang ngomong kalau negara ini bisa rusak jika Jokowi jadi presiden. Jadi ceritanya begini, pada Sabtu 18 April kemarin, Yusuf Kalla menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan. Awalnya JK klarifikasi soal tuduhan bahwa dirinya mendanai kasus ijazah Jokowi. Tapi di situ JK juga mengungkit jasanya dalam perjalanan politik Jokowi. JK bilang dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju jadi gubernur DKI. Bahkan JK mengklaim bahwa Megawati tidak mau menandatangani pencalonan Jokowi sebagai presiden kalau bukan JK yang jadi wakilnya loh. Intinya JK merasa punya peran besar di balik kesuksesan politik Jokowi. Nah, 2 hari kemudian, Senin 20 April, Jokowi akhirnya buka suara nih. Tapi responnya sangat singkat dan santai. Beliau cuma bilang kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Soal penilaian terhadap dirinya, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada publik. Sementara itu relawan seperti Projo dan Bara JP ini ikut angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa Jokowi jadi presiden bukan karena satu orang, tapi karena kehendak rakyat Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Jokowi tanggapi Yusuf Kalla dengan bilang saya ini orang kampung. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Pernyataan Yusuf Kalla yang menyebut dirinya membawa Jokowi ke Jakarta memicu perhatian publik, ramai di mana-mana. Tapi yang justru menarik adalah respon Jokowi. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang kampung. Pertanyaannya, ini benar-benar kerendahan hati atau justru strategi komunikasi politik? Mari kita bahas. Dari sisi sosial, kalimat orang kampung itu bukan sekedar merendah. Ini adalah simbol. Jokowi sedang menegaskan dirinya sebagai representasi rakyat biasa, bukan elit. Narasi ini kuat karena publik Indonesia sangat dekat dengan figur yang dianggap dari bawah. Masuk ke sisi politik, ini bisa dibaca sebagai cara meredam situasi. Alih-alih membantah pernyataan JK secara langsung, Jokowi justru menggeser pembicaraan dari siapa yang membawa siapa, jadi saya ini bukan siapa-siapa. Ini tuh kayak strategi halus, nggak konfrontatif, tapi tetap menjaga posisi. Secara psikologi, ini disebut sebagai humility signaling. Artinya menampilkan kerendahan hati untuk membangun kepercayaan. Menariknya, dalam politik, semakin tinggi kekuasaan seseorang, tapi tetap terlihat sederhana, justru legitimasinya makin kuat. Lalu dari sisi kekuasaan, ini penting, karena dengan menyebut diri sebagai orang kampung, Jokowi sedang memperkuat narasi bahwa kekuasaannya lahir dari rakyat, bukan dari lingkaran elit. Jadi kalimat sederhana itu sebenarnya bukan sekedar merendah, tapi juga cara menjaga citra, meredam konflik, dan memperkuat legitimasi politik. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Yusuf Kalla kesal karena ada pihak yang mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Bahkan beliau sempat mengatakan, kasih tahu itu semua termul-termul, itu Jokowi jadi presiden karena saya. Tanpa saya, gubernur mana bisa jadi presiden, tutur beliau. Dan menurut pengamat politik, pernyataan dari Pak Yusuf Kalla ini merupakan bentuk akumulasi emosi dan kekecewaan karena merasa dipojokkan oleh kelompok termul maupun Gibran sebagai wakil presiden. Jadi pada Sabtu 18 April kemarin, Yusuf Kalla menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan. Jadi beliau meluapkan kekesalan
kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap kali mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Pernyataan itu keluar karena JK kesal atas tuduhan Rismon Sianipar yang mengatakan dirinya mendanai kasus ijazah Jokowi. Rismon menuding JK mendanai pihak-pihak tertentu, termasuk Roy Suryo senilai 5 miliar untuk memperkarakan kasus ijazah Presiden Jokowi. Nah, tuduhan ini dibantah tegas oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala menegaskan bahwa pandangannya soal polemik ijazah Jokowi semata merupakan nasihat sebagai tokoh senior, bukan bentuk perlawanan. JK juga mengungkapkan sejarah politiknya, bagaimana ia turun langsung meyakinkan Megawati untuk mengusung Jokowi di Jakarta sebagai calon gubernur DKI yang menjadi batu loncatan Jokowi menuju kursi presiden. Tanggapi klaim JK yang mengaku berjasa dalam karir politik Jokowi, Wapres Gibran malah bilang begini. Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang mengklaim berjasa atas terpilihnya Jokowi menjadi presiden. Alih-alih memperdebatkan klaim tersebut, Gibran justru memuji JK dan menempatkannya sebagai sosok senior yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik nasional. Gibran menilai kontribusi JK tidak hanya terlihat dalam proses politik, tetapi juga dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam pernyataannya, Gibran juga menyebut JK sebagai mentor sekaligus teladan yang patut dihormati. Bahkan ia menyebut JK sebagai sosok idolanya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel kami. Sebelum itu dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mulyadin. Dan nantikan berita informasi selengkapnya selanjutnya dari channel kami. Terima kasih.